Baik, di sini saya akan membahas mengenai jurnal polemik hubungan keluarga dalam sengketa waris studi kasus gugatan di Yogyakarta putusan nomor 72 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN YYK, yaitu di mana jurnal ini membahas kasus sengketa pembagian warisan di sebuah keluarga di Jogja yang bermula dari kematian suami atau ayah. Dalam kasus ini, istri penggugat meminta hak untuk mengatur pembagian warisan, sementara anak-anak kandung ingin pembagian dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku. Hal utama yang dijelaskan dalam jurnal adalah bagaimana bukti hubungan keluarga meliputi akta nikah, akta kelahiran anak, dan kartu keluarga menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan. Dokumen-dokumen tersebut itu adalah untuk bukti resmi yang diakui secara hukum untuk membuktikan hubungan keluarga yang sah. Menurut KUHP Perdata, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan. Dengan golongan pertama yaitu pasangan sah dan anak kandung yang paling utama mendapat warisan. Dalam kasus ini, pembagian warisan mengikuti aturan di mana istri memperoleh 50% dari harta warisan dan sisanya dibagi rata kepada 4 anak kandung. Jurnal ini juga membahas masalah surat wasiat yang awalnya hendak dibuat oleh almarhum, tapi surat tersebut tidak sah karena belum ditandai dan hilang. Oleh karena itu, pembagian warisan dilakukan tanpa surat wasiat atau af intestato sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun ada hambatan dalam proses administrasi seperti penghilangan surat wasiat oleh salah satu anak, hak ahli waris tidak hilang karena bukti hubungan keluarga mereka tetap sah secara hukum. Jadi jurnal ini menegaskan pentingnya dokumen administrasi sebagai bukti dalam sengketa waris dan bagaimana hukum Indonesia ini mengatur pembagian waris secara adil berdasarkan hubungan keluarga yang sah. Ini juga menunjukkan bahwa proses hukum berperan penting untuk menjamin hak-hak setiap ahli waris, meskipun ada konflik di dalam keluarga seperti di jurnal ini. Intinya, jurnal ini mengingatkan kita bahwa pemahaman dan penerapan hukum waris yang benar sangat penting agar sengketa seperti ini bisa diselesaikan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Dokumen yang sah menjadi kunci utama dalam proses tersebut. Baik, di jurnal kali ini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Penyelesaian Sengketa Waris dalam Konflik Antar Keluarga Saudara, yaitu di mana hukum waris yang mengatur hubungan hukum di masyarakat, khususnya penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang. Namun, karena hak waris tidak hanya untuk satu orang, tetapi juga untuk sanak saudara yang merupakan ahli waris, hal ini seringkali memicu konflik dalam pewarisan. Konflik waris umumnya timbul karena masalah pembagian di mana salah satu ahli waris merasa tidak mendapat haknya atau ada ahli waris yang ingin menguasai warisan secara egois. Perkara sengketa warisan di masyarakat sosial ini masih cukup besar, seringkali karena ahli waris mengklaim warisan berdasarkan kepentingan pribadi atau keegoisan atau ketidaktahuan batas hak masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memprioritaskan pengkajian kepesertaan, yaitu dengan mengamati atau merevisi dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan berkaitan dengan sistem penyelesaian konflik sengketa waris dalam keluarga saudara agar tidak keluar dari hukum positif di Indonesia. Solusi dan mekanisme penyelesaian sengketa waris ini yaitu adalah yang pertama, jalur non litigasi kekeluargaan atau mediasi. Konflik waris pada dasarnya bersifat privat sehingga penyelesaian dapat melalui musyawarah keluarga yang tenang atau secara kekeluargaan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Proses ini melibatkan negosiasi, mediasi, konsultasi, atau konsiliasi. Yang kedua, jalur litigasi atau pengadilan.
Jika cara kekeluargaan tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu melalui pengadilan agama untuk perkara perdata. Dalam perkara waris, hakim wajib menawarkan proses mediasi dan jika mediasi sukses, para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara. Yaitu yang ketiga ada perjanjian tertulis. Solusi lainnya yaitu adalah dengan membuat perjanjian hitam di atas putih mengenai pembagian warisan yang disepakati dan ditandatangani oleh para ahli waris dan saksi. Yang keempat yaitu ada pendampingan aparat penegak hukum, yang dimana keterlibatan aparat penegak hukum ini dianggap penting untuk memperkuat penyelesaian sengketa melalui mediasi, memastikan konflik tidak berlanjut dan hak masing-masing ahli waris dipertahankan. Kebijakan hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, buku ini juga mengatur pembagian harta warisan dengan menetapkan golongan-golongan ahli waris. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.